Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Yani dari Tutor Kampung. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang WLC atau Wireless LAN Controller dan Lightweight Access Point atau LAWP. Sesuai dengan judulnya, jadi WLC yaitu adalah suatu metode untuk mengontrol beberapa akses point dari suatu perangkat, ya. Contoh di sini kita akan membuat 3 akses point. Yang ketiga akses pointnya itu dari penyetingan SSID sampai ke security itu diatur oleh WLC, ya. Baik, kita coba buat topologinya. Ya, pertama-tama kita pergi ke network device, kemudian wireless, ya. Kemudian kita pilih yang WLC-nya di sini WLC PT. Kita yang kosong aja kita buat. Kemudian kita 3 LAPT, ya. 3. Misalkan kita buat 3 lab di sini. Kemudian untuk menghubungkannya kita menggunakan switch yang 2960. Oke, di sini kita perlu end device, ya, ada laptop wireless untuk ngujinya, kemudian ada laptop dan PC tablet. Sorry, yang mana PC tablet? Oke. Setelah itu kita hubungkan dari gigabit ke gigabit dulu aja, ya. Bebas, untuk menghubungkannya bebas. Ini internet 1, kemudian ke 2, ngurut aja, ya. Bebas, untuk ininya bebas. Kemudian kita ganti namanya supaya mudah ke kontrol. Ini kita ganti WLC admin. Ini suite admin. Misalkan ini adalah lab 1. AP lab 1, ya. Access point lab 1. Kemudian AP lab 2. Di sininya AP lab 3. Ya, kita sudah mempunyai 3 akses point, ya. Yang nantinya ketiga akses point ini kita akan setting dengan perangkat WLC ini. Oke, langkah pertama, ya, kita hanya mengkonfigurasi di WLC admin. Jadi tidak di sini. Tidak di AP lab 1, AP lab 2 dan AP lab 3. Dari SSID sampai ke security kita settingnya di WLC admin. Nah, untuk klien kita hanya setting wirelessnya saja. Oke, lanjut. Kita buka WLC admin, ya, kita terserah di sini, kita bebas, ya. Bisa kita pergi ke config, ya, kemudian kita pergi ke manajemen dulu, ya. Di sini manajemen itu IP address, misalkan alamatnya 192.168.100.2. Biasanya 1 itu untuk gateway. Ini subnet masknya. Kemudian kita kasih gateway-nya itu ke 1 dan DNS-nya. DNS public biasanya 888, ya. Setelah ke manajemen, langkah kedua adalah setting, ya. Nah, ini sudah settingnya, atau bisa ke DHCP dulu. Kita servisnya on, jadi DHCP ini untuk memberikan alamat otomatis ke si klien. Kita nama pool, misalkan WLC client. Gateway-nya tadi ke 101, DNS servernya ke 888. Kita mulainya misalkan dari 192.168.100.100. Subnet masknya itu 255, traffic 24, ya. Atau kelas C. Maksimum yang kita berikan ke klien, jadi ke semua WLC 1, 2 dan 3, maksimumnya berapa? Nah, saya kasih 100 atau 50, 100, ya.
TFTP servernya kita kosongkan dan alamat WLC-nya berapa. Kita lihat di manajemen, ini 2 kalau tidak salah ya. Kita add. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita lihat dulu WLC address-nya berapa. Oke, 2 ya. Kita setting DHCP untuk WLC sudah. Kemudian kita tinggal setting ke wireless LAN-nya. Nah, sini ada 3 ya. Nanti kita buat 3. Yang pertama misalkan AP1. SSID-nya misalkan AP lab 1 ya. Ini biarkan seperti itu. Nah, ini untuk security-nya nanti di lab 1 itu dikasih security atau enggak. Nah, kita juga bisa mengintegrasikan dengan server radius, jadi kita harus menambahkan server radius. Ya. Kita kosongkan aja. Yang pertama kita kosong. Kita klik save. Ya, ini sudah muncul ya di atas. Kemudian kita buat baru. Namanya AP2. Sini AP web 2. Apa lab 2 ya. Vilanya 0 kita disablekan aja. Misalkan kalau yang di lab kita ada security-nya. Kita pakai WPA, kita save. Oke, gimana? Pakai yang PSK. Ya. Kita save. Kemudian yang ketiga buat baru lagi. Ini sudah ada 2 ya. Buat baru lagi. Dan yang ketiga ini misalkan AP3 namanya ya. Apa ini namanya? Oke, AP strip 3 untuk penamaan bebas ya. AP lab 3. Nah, kita menggunakan security WPA PSK yang kedua. Kita balik aja. Misalkan itu kita balik ya. Nah, kita save. Jadi yang pertama itu tanpa security, yang kedua menggunakan security nanti ya, yang ketiga menggunakan security WPA PSK yang kedua ya. Kemudian kita atur. Nah, ini yang kemana gitu ya. Jadi yang AP1 itu untuk di yang mana ini? Oke, sebelumnya ada kelupaan. Ini karena masih merah karena masih belum dikonfig ya. Kita config dulu. Kita ke physical ya, ini chargernya belum dicolokin, kita colokin dulu. Oke, nah dia sudah nyala ya. Kemudian yang kedua juga kita chargernya dicolokin, dan juga kita charger kita colokin. Rekomendasinya kita chargernya nyalakan dulu ya, baru kita setting. Karena ini masih verifikasi kita pas forward time. Nah, ini udah hijau semua. Ulang lagi tadi untuk pembuatan wirelessnya, konfigurasi wireless untuk ketiga access point sudah. Kemudian kita buat yang grupnya. Nah, ini udah yang grupnya ya. Ini sudah online semua. Yang default kita buat baru. Nah, tinggal kita buat baru nih. Kita pilih misalkan AP1. AP1 itu untuk yang mana? Nah, di AP1 yang tidak menggunakan password. Kemudian yang ada di lab berapa AP-nya? Di AP1 misalkan ya. Yang mudah aja lah, kita save. Nah, ini udah. Kemudian yang kedua, new ya, kita buat AP2. Ya, AP1 kan sudah tadi, udah kepake. Nah, kita tinggal di yang AP lab 2, ini juga pilih yang lab 2. Kita save. Nah, ini sudah muncul. Kemudian yang ketiga kita buat baru lagi new AP3. Ini buat AP3, ini juga adanya di lab yang ketiga. Simpan. Ini sudah selesai konfigurasinya ya. Ini sudah, tinggal kita mengkoneksikan masing-masing klien ini ke
wireless masing-masing. Misalkan di sini ada PC wireless, dia terhubung ke lab 1. Tinggal klik aja ya. Seperti biasa kita matikan, kita cabut, kita copot yang LAN-nya, kita ganti yang wireless. Ya. Kita nyalakan lagi PC-nya, kemudian config, ke desktop, ke wireless ya. Nah, kita refresh di sini. Kita mau hubungkan ke AP yang mana nih? Oh, ada kan ada P1, 2, 3. Yang tidak ada encryption-nya itu yang lab 1 ya. Kita connect. Nah, ini sudah nyambung. Jadi yang connect ke lab 1 artinya yang umum ya. Dia tidak menggunakan security. Ini sudah connect. Kita tutup, coba lihat IP-nya sudah dapat belum ini. Nah, sudah dapat ya. Kemudian yang AP2 itu coba kita lihat dulu di wireless LAN. Kita yang AP2. Nah, ini menggunakan WPA PSK ya dengan password 1 sampai 8. Sedangkan yang 3 itu kita kebalikannya ya, 8 sampai 1. Ya. Kita hubungkan yang laptop sekarang, sama kita matikan dulu. Cabut wirelessnya, LAN card-nya, pasang wirelessnya, kemudian kita on-kan lagi. Setelah on, kita masuk ke desktop, kemudian PC wireless. Nah, kita connect. Sudah muncul. Nah, ini mau nyambung ke lab mana nih? Lab 1, 2, atau 3? Oh, ke lab 2. Kita connect. Nah, ini sudah menggunakan WPA personal ya. Passwordnya tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita connect. Nah, ini sudah connect nih. Oke, kita cek IP-nya, IP configuration, dan ini sudah ya masuk. Kemudian yang ketiga, yang si tablet, kita ke config, ke wireless. Nah, kita on-kan, kita masuk ke wireless mana? AP3. SSID-nya ya. Menggunakan WPA PSK yang kedua. Dibalik 1, 7, 6, 3. Sorry, berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Connect nggak? Kalau nggak connect itu mungkin SSID yang salah. Ya, kita SSID-nya kita lihat di sini. Di laptop, kemudian PC wireless di connect. AP Lab 3 ya, ada kesalahan di sini. Oke, AP Lab 3. Ya. Sudah. Oke. Nah, ini udah connect. Kita cek IP-nya. Oke, di jalan. Kita cek lagi menggunakan simple PDU. Sukses. Dari PC ke tablet juga sukses. Dari tablet ke sukses. Ya. Oke. Jadi itu konfigurasi dari wireless LAN control atau dengan WLC dengan lightweight access point ya. Jadi access point khusus untuk bisa dikonfigurasi oleh WLC. Jadi intinya untuk WLC dan LWAP ini adalah konfigurasi access point, di mana access point tidak dikonfigurasi secara langsung ya, tapi dikonfigurasi oleh server khusus wireless controller ya, yaitu yang disebut dengan WLC. Baik, cukup sekian dari konfigurasi WLC. Mohon tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.